sedang menghadapi pencobaan, anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Selamat datang di dalam rumah Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada tim New Life yang sudah menolong kita dan seluruh tim yang sudah melayani dari lantai yang paling bawah sampai lantai yang paling atas. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu sudah menerima booklet tentang kegiatan yang sudah dilakukan dan dilaporkan oleh Yayasan Misi kita karena ini bulan misi. Jadi pastikan saudara bawa pulang 1 kopi karena ini dibuat untuk saudara. Ya, bawa pulang dan lihat apa isinya, ada pokok-pokok di dalamnya. Lihat apa yang sudah terjadi dengan setiap tangisan, doa, dana yang Bapak Ibu Saudara tabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan saudara akan amazed bahwa Allah bekerja dengan begitu luar biasa melalui gerejanya. Saudara diberkati Tuhan. Nah, siang hari ini dalam beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam tema 1 bulan coloring the world. Dunia ini perlu diwarnai. Kalau sesuatu yang perlu diwarnai berarti dia nggak punya warna. Sesuatu yang nggak punya warna itu nggak menarik saudara. Sesuatu yang nggak punya warna itu gelap. Sesuatu yang nggak punya warna itu nggak ada artinya. Sesuatu yang nggak ada warna itu nggak excited. Tapi karena dunia ini perlu diwarnai maka kita gereja Tuhan dipanggil untuk mewarnai gereja. Melalui gereja dunia ini akan diwarnai. Nah, saya ingin memulai dalam tema khotbah kita pada minggu ini. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mulai dengan mengutip sebuah quotation atau kutipan dari seorang hamba Tuhan yang menuliskan bahwa world missions was on God's mind from the beginning. Misi dunia itu ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam perancangan Tuhan itu sejak semula saudara-saudara. Sebelum Tuhan menjadikan saudara dan saya, bahkan sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, dia sudah tahu ada misi yang perlu disampaikan, ada misi yang perlu dilakukan, ada misi yang perlu dikerjakan di atas muka bumi ini. Makanya sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan memanggil berbagai macam manusia, orang-orang yang dipilihnya dari satu generasi kepada generasi yang lain untuk berbicara tentang kebenaran dan memanggil orang datang untuk menyembah kepada Allah yang benar. Karena kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah yang benar. Pastor Arif sudah sampaikan minggu lalu tentang berhala dan Tuhan. Kita harus memutuskan pada hari ini bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus yang datang dari surga dan menyelamatkan kita. Nah, Tuhan secara berulang-ulang dia mengirimkan Nabi Nuh pada waktu itu untuk membuat bahtera. Karena ketaatan Nabi Nuh lah maka terpelihara satu generasi. Tuhan kemudian menetapkan Abraham dan keturunannya. Tuhan kemudian menetapkan mulai manusia mulai jatuh lagi ke dalam dosa. Dia memanggil Musa, dia memanggil Yosua, dia memanggil hakim-hakim pada masa itu di tanah Israel. Dia memanggil para nabi. Dan semuanya sepertinya mengalami kegagalan sampai 400 tahun setelah itu. Tuhan diam dan tidak berbicara karena dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Yaitu kedatangan Yesus di atas muka bumi ini. Nah, Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, kerajaan gelap bersuka cita. Akhirnya dia mati juga. Kerajaan gelap bersuka cita. Karena dunia ini akan tidak ada warnanya. Kerajaan gelap bersuka cita. Karena dia merasa bahwa dialah yang akan menguasai dunia ini, saudara-saudara. Dialah yang akan membawa seluruh umat manusia masuk dalam neraka yang kekal bersama-sama dengan dirinya. Iblis itu takut kesepian. Makanya dia bawa orang sebanyak-banyaknya. Hati-hati. Kalau sampai engkau sedang dibawa oleh iblis, digoda oleh iblis dengan kehidupan yang tidak benar, dia sedang cari teman. Kenapa saya bilang saudara sukacita hari ini adalah rumah Tuhan? Karena ada berita yang luar biasa. Ya saudara perlu dengar. Dan mungkin saudara pernah dengar. Tapi akan diulangi lagi.
Yesus mati di atas kayu salib, tapi di hari yang ketiga setelah dikuburkan dia bangkit kembali. Kenapa? Karena dia tidak ditetapkan untuk mati. Kenapa? Karena dia ditetapkan untuk menjadi raja di atas segala raja. Kenapa? Karena dia ditetapkan untuk membawa kita masuk dalam kekekalan bersama dengan dia. Yesus tidak mati, saudara. Dia bangkit, saudara-saudara. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga. 40 hari dia ada di atas muka bumi, bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan secara berulang-ulang, dia menampakkan dirinya kepada orang-orang. Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan dirinya kepada 2 orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menampakkan dirinya kepada 500 orang lebih yang ada di Galilea. Dia menampakkan dirinya dari satu kejadian kepada kejadian yang lain. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Hanya untuk menunjukkan, saudara-saudara, bahwa pekerjaan ini belum selesai. Dan dalam salah satu penampakannya, saudara-saudaraku, dia memberikan amanat agung yang tertulis dalam Matius pasal 28. Tertulis juga oleh Markus, bukan Markus Susanto. Markus yang waktu itu 2000 tahun yang lalu. Markus juga menuliskan, dikatakan di situ Yesus memberikan amanat agungnya kepada gereja atau orang-orang yang percaya kepadanya. Dia katakan, pergilah ke seluruh dunia. Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kenapa Injil, Bapak Saudara? Karena Injil yang dibutuhkan untuk mewarnai dunia ini. Karena Injil kabar sukacita bahwa ada penebusan, ada pengampunan, ada penerimaan, ada harapan, ada kasih, ada pengampunan di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya yang kekal, saudara-saudara. Injil yang dibutuhkan untuk mewarnai dunia ini. Saudara-saudara, saya harus cerita sama saudara. 2 hari ini begitu banyak halangan untuk mempersiapkan firman Tuhan ini. Sampai-sampai lagi nyuci mobil, jari saya ketusuk dengan pelek yang tajam banget saudara. Dan itu masuk, akhirnya luka telunjuk saya. Soalnya yang biasanya tiba bikin slide untuk saudara bisa saudara menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan lebih cepat dan menangkap lebih baik saudara. Tiba-tiba mengalami diare dan gak bisa siapkan slide. Tiba-tiba tadi pagi waktu saya datang, saya tanya udah ada slide-nya di situ? Belum ada. Ada begitu banyak tantangan dan halangan. Tapi saya berkata kepada diri saya, dan saya bilang sama roh jahat, engkau tidak pernah akan menghalangi saya. Firman ini harus diberitakan. Gereja ini harus dikobarkan api Injilnya. Gereja ini harus dibangkitkan semangatnya. Gereja ini harus di-empower. Gak mungkin saya bilang sama pastor sorry saya hari ini gak jadi khotbah. Saya tahu itu taktik iblis saudara. Saudara harus mengenali apa yang sedang iblis coba lakukan dalam kehidupanmu. Menghalangi engkau untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Berita Injil sangat penting. Itu yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Makanya Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah itu dalam salah satu penampakan saudara-saudara. Ketika Yesus muncul lagi di hadapan murid-muridnya. Dia mengatakan yang satu ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-1. Saudara semangat. Haleluya. Hari ini saya khotbah 4 kali. Sudah hampir 2 tahun saya gak pernah khotbah 4 kali. Saya gak pusing. Tuhan pasti akan menolong. Karena ini bukan tentang saya tapi ini tentang Tuhan dan Injil Kerajaan Surga. Nah, setelah Yesus memberikan amanat agung Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul mencatat dalam pasal pertama ayat yang ke-4 dan selanjutnya sampai pasal 8 dituliskan di situ. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, jadi pada saat itu Yesus sudah bangkit. Yesus hobi dengan makan, saudara-saudara. Tapi di acara makan itu ada nilai yang dibagikan. Jadi bukan cuma ikut kenyang perut, ya hati juga mesti dikenyangkan. Oke? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan murid mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa
kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Baca bersama 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kemana saudara? Ujung bumi. Jadi berita Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Bukan cuma di Bogor. Bukan cuma di keluarga kita. Bukan cuma ada di bangsa kita, tapi sejauh mana kita bisa pergi, kita akan beritakan Injil. Di mana pintu dibukakan, di situ kita akan masuk. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara berhenti bertanya, kenapa penginjilan mesti jauh-jauh? Karena ini, ujung bumi. Nah saudara perhatikan, dalam percakapan ini, Yesus sepertinya tidak menjawab bagian pertama dari pertanyaan murid-muridnya. Karena murid-muridnya bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia nggak jawab mau apa enggak. Saudara tahu kenapa? Karena dia pasti mau. Cuman waktunya katanya harus menantikan waktu Bapa. Jadi Yesus pasti mau memulihkan keluargamu. Yesus pasti mau memulihkan bangsa kita. Yesus pasti gak usah ditanya, mau gak Tuhan pulihkan keadaan saya? Pasti mau. Tapi waktunya, itu waktu Bapa, saudara-saudara. Yang kedua dari percakapan ini yang menarik adalah, Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya, hey, tidak terbatas hanya di Israel. Ya kan? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang populasinya hanya 7 juta orang hari ini? Tidak. Yesus bilang sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Seluruh makhluk, seluruh ciptaan Tuhan, seluruh manusia, baik yang ngejengkelin ataupun mau yang baik. Yang utang gak bayar-bayar ataupun yang setia membayar utang. Harus menerima Injil kerajaan surga. Saudara-saudara. Yang ketiga yang hebatnya adalah bahwa kunci pemulihan itu bukan agama, tapi berita Injil keselamatan. Kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita menjadi berkat sampai ke ujung bumi? Mungkinkah kita bisa melakukan, karena itu harus lintas kota, lintas pulau, lintas samudra, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu ada banyak yang mesti dilewatin tantangan-tantangannya. Tantangan budaya, tantangan bahasa terutama saudara-saudara. Mungkinkah itu sampai ke ujung bumi? Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu ketika, dulu beberapa tahun yang lalu gereja kita sering kedatangan rombongan-rombongan dari Korea. Saya sering ditugaskan sama Bapak Gembala kita yang lama untuk menemani tamu-tamu ini. Saya ingat banget, waktu itu saya temani mereka setelah acara misi selesai kami pergi ke Carita. Waktu kami pergi ke Carita, pagi itu mereka main banana boat dan lain sebagainya. Tapi saya nggak ikutan main. Jadi di villa yang saya nginep sama villa yang sebelah, ya itu ada anggota peserta di situ namanya Ana. Saya masih ingat banget orang ini. Dan waktu nama saya juga Ana kalau dipanggilnya. Jadi Ana ketemu sama Ana. Itu cara Tuhan sih ya. Nah pagi-pagi waktu saya jalan ke sana, saya melewati dia. Terus dia panggil saya, Pastor katanya gitu. Saya nggak bisa bahasa Korea. Kalau menurut Pastor Arif tulisan Korea itu tulisan jahe. Saya nggak bisa. Jadi saya nggak ngerti bahasa Korea. Dia bilang, Pastor, come. Dia cuma ngerti gitu doang. Akhirnya saya mampir Bapak Ibu Saudara. Dan dia mulai cerita pakai bahasa Korea. Ngerti nggak? Enggak. Waktu dia mulai berbahasa Korea, saya mulai berbahasa roh. Tuhan kasih saya pengertian. Orang ini mesti ditolong. Rupanya dia baru bertumbuh di dalam Tuhan. Seorang pengusaha muda wanita di Korea. Nah saya masih ingat karena setelah itu saya ke Korea masih ketemu beberapa kali ya. Terus dia mulai cerita sambil nangis. Saya nggak ngerti, tapi puji Tuhan setelah berbahasa roh teman dia datang. Teman dia bahasa Inggris saudara. Akhirnya temannya menerjemahkan kepada saya. Pastor, kata Ana jangan sedih kalau lihat dia nangis. Soalnya dia sedang bersuka cita di dalam Tuhan sampai nangis. Oh gitu, oke, iya deh. Nah. Saya ingat waktu itu Roh Kudus tiba-tiba munculkan satu Alkitab ayat firman Tuhan pada saya, tapi saya lupa itu ayatnya di mana. Terus Alkitab saya itu Alkitab bahasa Inggris sebelah dan bahasa Indonesia sebelah. Jadi saya buka ayatnya, saya tunjukin sama dia. Baca ini.
Terus temannya terjemahin, kalau dalam Alkitab bahasa Korea itu kayak begini. Dibukalah Alkitab dia Inggris dan Korea. Dia baca, tanpa nangis saudara-saudara. Dan akhirnya dia peluk saya. Dan dia katakan, Tuhan sudah mengirimkan engkau untuk menolong saya. Oh ya? Saya baru tahu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa membatasi. Nah saudara perhatikan ada sebuah fenomena yang terjadi pada masa itu. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Pergilah beritakan ini sampai ke ujung bumi. Tuhan kasih lihat satu hal. Dan ini secara manusia itu mustahil. Kisah para Rasul. Hampir saya bilang KPR. KPR itu singkatnya Kisah Para Rasul. Tapi takutnya saudara-saudara pikir KPR rumah mana gitu kan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Ingat mereka ada di mana? Di Yerusalem, bukan di Galilea. Tapi yang kumpul itu orang Galilea karena murid-murid Yesus. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata, kata dalam bahasa kita sendiri lalu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigria dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Roh Kudus memberikan sebuah kemampuan yang supranatural, saudara-saudara. Yesus mati, Yesus bangkit, itu peristiwanya terjadi di kota Yerusalem. Which is itu adalah bagian dari Israel bagian selatan. Tapi Yesus tumbuh besar dan dia mengambil murid-muridnya, memilih murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Itu ada di daerah Galilea, which is itu adalah Israel bagian utara kalau hari ini saudara lihat. Jadi ini ada sebuah fenomena yang terjadi luar biasa. Ketika mereka berkumpul, waktu Yesus menampakkan diri di Yerusalem dan memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara-saudara, dia juga menampakkan dirinya di Galilea. Jadi dia hadir, dia ada di mana-mana, saudara-saudara. Dan pada saat itu di loteng Yerusalem, tempatnya masih ada sampai hari ini. Di mana murid-muridnya berkumpul. Ketika itu Roh Kudus datang dan menjamah mereka, tiba-tiba orang Galilea bisa berbahasa Arab. Tiba-tiba orang Galilea bisa berbahasa Mesopotamia. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Itu masih terjadi saudara-saudara. Saya punya seorang sepupu yang saya ceritakan tadi pagi. Nggak pernah belajar bahasa Mandarin. Tapi begitu doa 10 malam dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Tiba-tiba dia mempermuliakan nama Tuhan dengan bahasa Mandarin saudara-saudara. Habis doa saudara ajak ngomong kagak ngerti. Itu buktinya apa? Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Makanya Bapak Saudara, saya membuat kesimpulan. Memenuhi amanat agung Tuhan Yesus tanpa kuasa Roh Kudus adalah sebuah kemustahilan. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa lakukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus uang yang kita berikan gak jadi apa-apa. Tanpa Roh Kudus perkataan kita nggak jadi apa-apa. Tanpa Roh Kudus pendidikan kita nggak berdampak apa-apa. Tanpa Roh Kudus kreativitas kita dan talenta kita tidak berarti apa-apa, saudara. Tapi kalau Roh Tuhan turun atasmu, mengurapi kita, yang tadinya sedikit bisa jadi banyak. Amin, saudara. Saya baru dengar kesaksian bagaimana seorang anak muda diberkati Tuhan. Tidak biasanya dengan cara yang sangat ajaib. Dan akhirnya dia harus melepaskan haknya
untuk kembalikan janji iman atau seed of faith tahun lalu yang diberikan. Setelah itu Tuhan bukan cuma berkati dia dalam pekerjaan, Tuhan kasih dia perusahaan. Saudara, apa yang kita berikan biarpun sedikit, bukan masalah sedikit atau banyak, karena dia canggih dalam melipat gandakan apa yang kita punya. Dia pakarnya, saudara-saudara. Melipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Jangan pernah menilai pemberian saudara kecil. Jangan pernah merasa, masa cuma doa segitu aja, Tuhan jawab doa saya. Hei! Justru karena yang dikasih kecil, Tuhan buat jadi besar, itu baru Tuhan yang mengerjakannya. Jadi pemberitaan Injil itu harus terjadi sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Pekerjaan penebusan sudah selesai. Tapi pemberitaan penebusan belum selesai. Dan Tuhan memberikan amanat agung ini kepada gereja, saudara-saudara. Makanya Bapak Saudara, saya suka dengan Hudson Taylor dalam setiap tulisannya. Dia seorang missionary yang luar biasa, yang pernah membuat komitmen seperti ini. Kalau aku punya 1.000 nyawa, maka aku akan berikan untuk China. Dia dipanggil Tuhan dengan luar biasa dan dia tulis ini, saudara. The Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Amanat agung Kristus bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah yang harus dijalankan. Jadi saudara gak usah tanya, saksi jangan ya, bersaksi jangan ya. Itu pasti harus bersaksi. Jadi kalau kita bersaksi entah di dalam life group, entah di dalam, kalau kita bersaksi menceritakan kemuliaan Tuhan, gak usah ditanya, saksi jangan ya, saksi jangan ya. Jangan tanya, karena itu bukan untuk dipertimbangkan. Tapi kalau kita lakukan, kita mentaati Tuhan namanya. Amin Bapak Saudara, ya kan? Jadi bukannya mau tidak mau, suka tidak suka, amanat agung itu. Kalau saudara berbicara, saya adalah orang yang patuh sama Tuhan. Ukurannya adalah apakah engkau melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus menjadi gereja yang mengajarkan, gereja yang memperlengkapi, gereja yang mendorong, gereja yang memberikan kesempatan-kesempatan, serta membangkitkan semangat pemberitaan Injil lewat semua yang kita kerjakan, saudara-saudara. Percayalah setiap hari Minggu ketemu di tempat ini, kalau hanya kita yang diberkati, nggak ada artinya. Percayalah kita bisa habiskan uang ratusan juta untuk event-event yang dikerjakan di gereja ini, tapi kalau tidak ada pemberitaan Injil, semuanya percuma. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di SICC kemarin, ada 97 jiwa baru yang hadir. Di acara itu yang tercatat. Masih banyak pasti yang belum tercatat. Untuk mendengarkan, ada harapan new day di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Life group yang ada di gereja ini. Memperlengkapi saudara ini bukan karena kita gak ada kerjaan, mohon maaf. Tapi memperlengkapi kita. Supaya kita belajar untuk bersaksi. Supaya kehidupan kita dijaga. Supaya kita semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Karena Tuhan akan mempercayakan begitu banyak pekerjaan yang tercatat di sini. Dan saya mau kasih tahu saudara, masih banyak yang belum dicatat di sini. Latihan buku kehidupan. Buat apa? Untuk melatih kita supaya kita mulai belajar membuat sasaran. Hidup ini jangan kayak sera-sera. Syukur-syukur kalau bisa selamatin orang. Enggak, kita mau dengan sengaja menyelamatkan orang. Karena itu panggilan kita. Saya agak sedikit marah. Marah dengan diri saya sendiri. Karena saya mau melakukan lebih lagi untuk Tuhan. Oswald J. Smith, pendiri The People Church di Toronto tahun 1928 menuliskan ini, saudara. Ini keras, tapi ini sehat untuk kita. Dia katakan, gereja manapun juga, any church, ya, yang tidak serius terlibat dalam menggenapi amanat agung telah kehilangan haknya untuk ada di atas muka bumi ini. Gereja manapun juga, termasuk GSJ Bethlehem, kalau tidak menghidupkan misi, saudara, tidak mendorong jemaat untuk memenangkan jiwa, nggak boleh ada di atas muka bumi ini. Nggak ada artinya. Saudara-saudara.
Tidak ada alasan atau organisasi gereja ada dalam dunia kalau bukan karena mengerjakan misi Tuhan. Tidak ada alasan. Gereja ada di atas muka bumi ini karena gereja adalah pengharapan dunia. Gereja yang akan mewarnai dunia ini. Saudara-saudara, makanya dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gereja secara individu, bukan organisasi. Karena orang sering kalau apa-apa tuh nyalahinnya gereja. Itu gereja tuh kayak begitu, padahal dia jemaat gereja di situ. Percayalah saudara-saudara, ketika saudara berjemaat di sini dan saudara menyalahkan gereja ini, itu saudara menyalahkan diri sendiri. Karena gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya, bukan organisasi. Gereja dalam pengertian yang sesungguhnya itu adalah eklesia, orang-orang yang dilepaskan, orang-orang yang dibawa keluar. Gereja secara individu harus sadar akan amanat agung Tuhan Yesus, karena keselamatan bukan untuk diri sendiri, saudara-saudara. Tetapi untuk dunia di mana kita berada. Firman Allah katakan pergilah ke seluruh dunia, ke seluruh kosmos, ke seluruh komunitas saudara. Ada di rumah, ada di tempat pekerjaan, ada di kantor, tempat usaha, di dunia politik, di dunia entertainment, di dunia pemerintahan, di dunia ekonomi. Di mana saja kita berada, pergilah. Karena untuk itulah Tuhan taruh kita di situ. Kenapa Tuhan menangkan orang dari komunitas dirjen pajak yang namanya Sakius? Loh, dia orang dirjen pajak kalau menurut saya. Kenapa Tuhan memenangkan seorang bernama Pak Femi Hukum dari LIPI? Kenapa Tuhan memenangkan seorang yang bernama Tante Elia dari dunia usaha bersama dengan Om? Kenapa Tuhan Yesus memenangkan seorang wanita dari kalangan pelacur? Kenapa? Karena Injil harus masuk ke semua tempat itu. Mulai dari keluarga kita. Karena Yerusalem itu berbicara tentang keluarga. Maju ke Yudea, kota kita Bogor dan Jawa Barat, sampai ke Samaria, yaitu bangsa-bangsa yang ada, sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Bangsa dan negara kita punya tanggung jawab untuk itu. Karena Tuhan Yesus mengamanatkannya kepada kita, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, satu quotes yang lain lagi, berbunyi seperti ini. The evangelization of the world waits not on the readiness of God. Karena Tuhan selalu siap. Dia sudah melakukan bagiannya di atas kayu salib. Dia sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Dia sudah memberikan pengampunan, kesembuhan, bahkan janji-janjinya yang menghidupkan kita. Bukan penginjilan dunia, bukan menantikan kesiapan Tuhan, melainkan menantikan ketaatan orang percaya. Saudara-saudara, karena ketaatanlah seorang hamba Tuhan harus melintasi pulau, melintasi samudra, melintasi benua, hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan dia akan berbagi dengan kita. Mari, selamat datang Pastor Ben, akan diterjemahkan oleh Ibu Aileen. Saya persilakan. Good morning, GSJ Bethlehem. Selamat pagi GSJ Bethlehem. My name is Pastor Ben. Nama saya Pastor Ben. And I want to introduce my family to you. This is my wife Kathleen. Dan saya ingin memperkenalkan keluarga saya kepada saudara. And we have Ini two adalah istri boys. saya, We have two boys. The first is Caleb. Saya mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Caleb. And then the second is Levi. Dan yang kedua bernama Levi. And we have been living and serving in Indonesia for 5 years. Dan kita sudah tinggal dan melayani di Indonesia selama 5 tahun. And our family is planting International Church Bogor, the English-speaking congregation of GSJ Bethlehem. Dan keluarga kita akan merintis Gereja Internasional Bogor, adalah sebuah gereja berbahasa Inggris dari GSJ Bethlehem. Now people ask me all the time, why Indonesia? Orang selalu bertanya kepada saya, kenapa Indonesia? Why did our family move all the way from the US to Indonesia? Kenapa keluarga kamu pindah begitu jauh untuk pindah ke Indonesia? And the most basic reason is because of the call of God. Dan hal yang paling mendasar adalah karena panggilan Tuhan. I remember when I was 12 years old, I went to a big youth event. Saya ingat pada waktu saya berusia 12 tahun, saya pergi ke suatu acara muda-mudi yang cukup besar. And it was at that youth event that I committed to following Jesus.
Dan pada acara muda-mudi itu, saya berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Now, at that same event, they challenged teenagers to go on a mission trip. Dan di acara yang sama juga, mereka menantang para remaja untuk pergi dalam sebuah perjalanan And misi. so I remember standing to my feet and saying, I'll go. Jadi saya ingat, saya berdiri di kaki saya pada waktu itu dengan mantap dan saya berkata kalau saya akan pergi. And then I sat back down and thought, there's no way my parents will let me go. Kemudian pada waktu saya duduk, saya baru menyadari nggak mungkin orang tua saya akan But I mengizinkan. went home and I shared with them my experience and they agreed to let me go. Tapi ternyata pada waktu saya pulang dan saya membagikan pengalaman saya kepada mereka, ternyata mereka mengizinkan saya untuk pergi. 6 weeks later, I was on my first mission trip in Mexico. 6 minggu kemudian, saya dalam sebuah perjalanan misi ke Meksiko. And I remember it was the first time I'd ever been outside of my home community. Dan saya ingat pada waktu itu adalah pertama kali saya berada di luar komunitas saya. It was the first time I realized that this world is so big and there's so many people that have never heard the gospel. Dan pada waktu itu saya baru menyadari kalau ternyata dunia itu begitu besar dan begitu banyak orang yang belum pernah mendengar Injil Tuhan. Every morning on that trip, we had to start our day with reading our Bible and having a quiet time. Ya, setiap pagi pada waktu itu kita harus memulai hari dengan cara meluangkan waktu pribadi dengan Allah. And I remember one morning opening up to the book of Isaiah, chapter 40, verse 3, that says, I'm but a voice calling in the wilderness, preparing a way for the Lord, making straight a highway for my God. Dan pada waktu suatu pagi saya sampai kepada kitab Yesaya pasal ke-40 ayat yang ketiga yang berbunyi, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. And I remember when I read that, it was as if God spoke to me and said I was going to be His voice to the nations. Dan saya ingat pada waktu saya membaca itu, Tuhan berbicara kepada saya dan mengatakan kalau saya akan menjadi suara untuk bangsa-bangsa. And it's that call that moved our family to Indonesia 5 years ago. Dan panggilan itulah yang menyebabkan kita pindah ke Indonesia 5 tahun yang And lalu. I can't think of a better way to reach the nations than through an international church. Dan saya tidak bisa membayangkan jalan yang lebih baik untuk menjangkau bangsa-bangsa selain dengan merintis sebuah gereja. Now, do you know what the largest group of foreigners are in Kabupaten Bogor? Tahukah saudara grup pendatang terbesar di Kabupaten Bogor? If you think they're people that look like me from North America or Europe, you would be wrong. Kalau saudara berpikir itu adalah orang-orang yang kelihatan seperti saya, yang berasal dari Amerika Utara atau Eropa, saudara salah. The largest group of foreigners are actually refugees from places like Iran and Afghanistan. Grup pendatang terbesar sebenarnya adalah para pengungsi yang berasal dari negara-negara seperti Iran dan Afghanistan. 2 months ago, I was preaching at a local church here in Bogor. 2 bulan yang lalu, saya berkhotbah pada sebuah gereja lokal di Bogor. And 2 of our teammates invited a Iranian family to come and hear me preach. Dan ada dari 2 anggota tim kami yang mengundang pasangan Iran untuk datang ke dalam acara This was the tersebut. first time they had ever been in church before. Itu adalah pertama kalinya mereka berada di dalam sebuah gereja. And when they came, they experienced the presence of God and the love of the people. Dan pada waktu mereka datang, mereka merasakan kehadiran Allah dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. After the service, we invited them to lunch. Setelah kebaktian, kami mengundang mereka untuk pergi makan siang bersama. And we were the first people in Indonesia to ever invite them to a meal. Dan kita adalah orang pertama di Indonesia yang pernah mengundang mereka untuk makan siang. During our meal, my wife shared her testimony of how she came to follow Jesus. Selama makan bersama, istri saya membagikan pengalaman bagaimana dia bisa mengikuti Yesus. And you could see something change inside of them. Dan saudara bisa melihat ada sesuatu yang berubah di dalam hati mereka. 1 week later, I met with them to share a clear gospel presentation. 1 minggu kemudian, saya bertemu lagi dengan mereka untuk membagikan Injil secara lebih About how jelas. sin separated them from God, causing a spiritual death. Bagaimana dosa telah memisahkan mereka daripada Tuhan dan menyebabkan kematian secara But rohani. that through Jesus, we can have salvation. Tapi melalui Yesus kita bisa mengalami keselamatan. And I remember we got to Romans chapter 10, verse 9 that says, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Dan saya ingat pada waktu itu kita sama-sama membaca kitab Roman pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 yang berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. And I told them, when you hear the gospel, it requires a response. Dan saya mengatakan kepada mereka, kalau kau mendengar Injil, Injil itu membutuhkan jawaban. The response can be, no, I don't believe. Jawabannya bisa menjadi, tidak, saya tidak percaya. It could be, I'm not ready yet. Bisa jadi, saya belum siap. Or maybe it's, I believe. Atau mungkin jawabannya, ya saya percaya. And I remember in that moment, the couple immediately shouted, I believe. Dan saya ingat pada waktu itu pasangan ini berkata, ya saya percaya. Like, we praise the Lord that God still saves. Ya, kita sama-sama puji Tuhan. Well, about 4 weeks ago, we had a baptism celebration. Sekitar 4 minggu yang lalu kita mempunyai perayaan pembaptisan. And what an incredible moment it was whenever this couple got baptized. Dan hal yang paling luar biasa adalah ketika pasangan ini dibaptis. Representing their new life in Christ Jesus. Ya, menyatakan kehidupan yang baru di dalam And Yesus. this is what the church is all about. Ini adalah tujuan dari sebuah gereja. Our mission as International Church Bogor is to lead people in their spiritual journey to become fully devoted followers of Christ. Ya, tujuan dari IC Bogor adalah untuk memimpin orang-orang dalam perjalanan rohani mereka untuk menjadi pengikut Kristus yang penuh We pengabdian. believe the church is the hope of the world, Kita percaya kalau gereja adalah harapan dari and dunia. it's through the church that we can push back the spiritual darkness. Dan melalui gereja kita bisa mendorong mundur kegelapan rohani. I believe the church is the greatest way that we can make a difference. Saya percaya kalau gereja adalah salah satu cara yang paling baik yang untuk membuat perubahan. And I want to invite you to be a part of what God is doing through International Church Bogor. Oleh karena itu saya mengundang saudara untuk menjadi bagian dari International Church Bogor. The first way is to spread the word. Jalan yang paling pertama adalah dengan cara menyebarkan berita ini. International Church Bogor is going to be launching on November 3rd at Permata Hotel at 10 a.m. Oke, Gereja Internasional Bogor akan diluncurkan pada tanggal 3 November di Permata Hotel jam 10 pagi. We are on Instagram and Facebook, so let all of your friends and family know that a new International Church is coming to Bogor. Kita ada di Instagram, kita ada di Facebook, jadi biarkan semua teman dan keluarga saudara mengetahui bahwa Gereja Internasional akan dibuka di Bogor. The second way is to help us. Cara yang kedua adalah dengan membantu kami. I realize that International Church Bogor is not for everyone. Saya menyadari kalau Gereja Internasional Bogor mungkin bukan untuk semua orang. But if you can understand me, Tapi kalau saudara bisa mengerti saya, then maybe you would feel comfortable at our service. mungkin saudara akan merasa nyaman berada di dalam kebaktian kami. Maybe since I've been sharing, some of you feel that call inside of your heart. Mungkin pada waktu saya membagikan ini, ada sebagian dari saudara yang merasakan panggilan di dalam hati saudara. That God is calling you to maybe be part of what we're doing with International Church Bogor. Kalau Tuhan telah memanggil saudara untuk menjadi bagian dalam International Church Bogor. If that's you, we want to meet you after the service. We'll be on the first floor in the lobby. Kalau itu adalah saudara orangnya, kami ingin bertemu saudara di lobi lantai 1 setelah kebaktian ini. All right, thank you so much and God bless. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Thank you, Pastor Ben. Nah, saudara-saudara, ada banyak pekerjaan yang kita lakukan untuk bisa terus memberitakan tentang kasih Tuhan yang hebat dan besar. Kalau saudara tahu bahwa di Bogor juga kita melakukan ada banyak pekerjaan. Kita punya Ramai, Rumah Belajar Anak Indonesia. Ratusan anak sudah dibantu beberapa tahun terakhir ini. Dan mereka sudah muncul menjadi bintang-bintang di sekolah-sekolah mereka. Ada begitu banyak anak-anak yang tertolong. Dan mereka bahkan sudah masuk dalam 3 besar di sekolah mereka, sebagian besar sudah. Nah, saya ingin lihat, saudara, di gereja kita juga setiap bulan kita punya community center. Kita juga mengadopsi ada puluhan anak-anak balita yang mengalami rapot merah kesehatan mereka. Dan ketika mereka ditolong oleh life group yang tersebar di seluruh kota Bogor ini, saudara-saudara, ada banyak juga mereka yang rapotnya sekarang sudah jadi hijau dan sudah jadi sehat. Apa yang kita lakukan untuk menceritakan kasih Tuhan? Untuk bisa berbagi kepada mereka, dalam Yesus itu ada harapan. Dalam Yesus itu tidak mengenal ada ras. Dalam Yesus itu kita adalah satu keluarga besar, saudara-saudara. Nah, saudara, di luar itu kita juga melakukan sebuah pekerjaan. Ada panti asuhan di Sangatta, ini yang saya mau cerita sama saudara. Panti asuhan di Sangatta, ini salah satu anak, saudara, yang kita sudah besarkan selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Dan itu yang di samping Pastor Daniel Yosafat yang masih
langsing. Termasuk saya juga waktu itu. Kami menempuh perjalanan dari Kutai Timur ke Kutai Barat itu hampir 20 jam di mobil untuk mencari anak asuh. Dan akhirnya kami ketemu dengan Yeremia, seorang anak yatim piatu. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan kami pindahkan dia dari Kutai Barat ke Kutai Timur untuk masuk ke dalam panti asuhan kita. Waktu dia ditemukan, anak ini usia 13 tahun, kelas 5 SD dan tidak lancar membaca. Hopeless, saudara-saudara. Karena kemiskinan, kesulitan, gak punya orang tua. Tapi kita pindahkan dia di Sangatta, kita biayain sekolahnya, kita kunjungin dia. Dan tahun ini dia selesai di SMK negeri di Sangatta dari jurusan perikanan. Sudah selesai. Sekarang sedang menunggu lamaran kerja supaya diterima di kerjaan. Anak yang kedua yang keluar dari ini tahun ini juga saudara. Robin Pereira. Robin tahun 2013 mengalami kecelakaan yang hebat. Waktu dia sudah ada di panti. Ngambil layang-layang naik ke pagar pakai batang besi saudara-saudara. Kesetrum listrik jatuh ke got, kepalanya sobek. 9 jam tidak sadarkan diri. Dan akhirnya saudara-saudara apa yang terjadi? Saya ditelepon. Gimana Bu? Robin harus dioperasi. Berapa duit? 40 juta. Hah? Berapa? 40 juta. 40 juta? 4 juta aja saya bingung. Apalagi 40 juta. Ya sudah kita berdoa saja. Kita berdoa yang pertama-tama kita doakan supaya Robin selamat. Sadar. Akhirnya setelah 9 jam dia sadar. Dan dia dioperasi terus mamanya datang dari kampung. Dia anak petani, bapak dan ibunya adalah petani. Di salah satu kampung di Miau, di Kutai Timur saudara-saudara. Dan akhirnya Robin operasi, menjalankan operasi dan dia selamat. Dan apa yang terjadi setelah dia selamat? Yang paling luar biasa, enggak 1 sen pun kita bayar. Karena mamanya punya kartu kesehatan yang dari pemerintah itu saya enggak ngerti itu kartu apa. Pokoknya itu kartu sakti pada waktu itu. Tuhan pakai untuk menyelamatkan Robin. Dia nggak bayar, sudah kita cuma bayar IGD aja waktu itu saya ingat banget sedikit yang kita bayar sekali. Dan akhirnya Robin selamat. Terus kemudian saya tanya Robin nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi polisi, mantap. Saya bilang sama Pak Purba tolong di mentor Pak Purba pernah kunjungin 1 kali. Karena ini mau jadi polisi. Dan akhirnya Robin lulus tahun ini di SMK negeri yang sama dengan Yeremia dengan jurusan pertambangan. Tapi itu masih kurang sukacita saya saudara-saudara. Yang bikin saya sukacita luar biasa. 3 minggu yang lalu Robin berangkat ke Batam untuk sekolah Alkitab. Tinggal saya yang bingung. Saya tanya, kamu bilang sama ibu mau jadi polisi, kenapa jadi pendeta? Sama seperti Pastor Ben. Di sebuah camp dia dipanggil oleh Tuhan. Aku akan pakai kamu untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Kutai. Luar biasa saudara-saudara. Begitu banyak yang kita sudah kerjakan, namun masih banyak yang kita belum kerjakan. Tapi kami sudah lihat, saya sudah lihat, Tante Elia sudah lihat, saudara-saudara. GSJA Promised Land. Saudara lihat foto ini menarik. Minta waktunya sedikit ya saudara-saudara. GSJA Promised Land. Saudara, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara lihat tampak depannya kayak begini. Dia cuma dikasih sebidang tanah di atasnya garasi mobil. Itu bukan gereja, garasi mobil. Tapi saking hamba Tuhan ini terpanggil, dia sulap itu menjadi gereja. Ibu kok bisa begitu? Saya bilang, iya beta gergaji sendiri ibu, beta paku sendiri. Wih, jadi gereja saudara. Dan kita belum sempat ngapa-ngapain, puji Tuhan karena Tuhan terus bekerja saudara-saudara. Dan Tuhan pakai orang lain salah satu jemaatnya. Bangun gereja sekarang ada gedung gereja yang berkapasitas 300 orang. Di tanah yang sama saudara. Udah tanahnya gratis, bangunannya gratis. Nah, ibu ini tidak hanya merintis di situ, dia merintis di tempat yang lain di Seram. Itu ada sebuah tempat namanya di Kobi Mandiri, saudara-saudara. Saudara lihat ini, saya begitu nyampe ke situ, ada ibu-ibu langsung serahin bayinya sama saya. Bawa pulang aja ibu, hah? Bawa pulang? Gua nggak punya suami, anak dari siapa lagi ini? Gitu kan? Anak ini ditinggal mama papanya, nggak punya papa, mamanya sudah pergi, tinggal sama oma. Saya gendong, Vinka gendong waktu itu. 6 bulan gak bisa tegak saudara. Kayak begini. Masih banyak kerjaan yang belum selesai. Makanya saya mau bilang sama saudara pada siang hari ini. Mari kita cepat-cepat beresin urusan kita. Sakit hati kita, kekesalan kita. Beresin.
Karena Tuhan mau pakai hidup kita sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan Pastor Arif. Mari tundukkan kepala sebentar saudara. Renungkan firman ini. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan roh itu adalah roh misinya Tuhan. Saya mengundang hamba Tuhan yang bisa melayani untuk maju ke depan. Siapkan diri. Tundukkan kepala saudara sebentar, tutup mata saudara. Roh Kudus adalah roh misinya Allah. Rohnya Allah yang memiliki hati misi yang begitu kuat. Tidakkah saudara akan menangis kalau melihat ada begitu banyak orang yang masih belum bisa menikmati kehidupan yang layak. Masih ada begitu banyak orang yang masih hidup dalam kebodohan. Karena mereka gak punya akses. Masih ada begitu banyak desa yang tertutup oleh Injil. Injil adalah berita sukacita, bukan agama. Berita sukacita. Dan berita itu harus disampaikan dan itu adalah perintah Yesus.